Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini ketemu lagi dengan Pak Guru. Kali ini kita pada pembelajaran tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Kali ini kita pada pembelajaran pertama. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari anak-anak kita berdoa bersama agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang anak-anak perhatikan materi berikut ini. Anak-anak, coba sekarang perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan Lani yang sedang membantu ibunya memasak di dapur. Lani memilih benda yang terbuat dari bahan kayu untuk mengaduk kuah panas. Karena Lani tidak ingin tangannya terkena panas. Anak-anak, di sekitar kita banyak bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik, dan ada juga yang tidak menghantarkan panas dengan baik. Apa saja bahan tersebut? Untuk mengetahuinya, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Bahan konduktor dan isolator. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Isolator, bahan yang sulit bahkan tidak dapat menghantarkan panas. Contoh bahan konduktor antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam yang merupakan konduktor. Contoh bahan isolator antara lain kayu, karet, kain, dan plastik. Berikut ini beberapa peralatan yang menggunakan bahan yang terbuat dari isolator. Bahan konduktor dan isolator. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Contohnya, panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Penggunaan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas yang dialirkan penggunaan panci. Jadi, penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakaian alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Anak-anak, berdasarkan uraian tersebut, banyak benda di sekitar kita yang memiliki kemampuan menghantarkan panas yang berbeda. Untuk lebih memahaminya, cobalah anak-anak melakukan kegiatan berikut ini. Berikut ini alat dan bahan yang diperlukan. Lakukan kegiatan berikut ini. Langkah-langkah kegiatan. 1. Bakarlah besi di atas lilin yang telah dinyalakan dengan korek api. Peganglah ujung besi dengan tanganmu. Bila kamu terasa panas, segera pindah besi dari nyala api. 2. Peganglah batang besi dengan menggunakan sumpit bambu. 3. Letakkan kembali ujung besi di atas nyala lilin. Apakah yang kamu rasakan? 4. Ambil dan letakkan batang tembaga di atas nyala lilin. Bila terasa panas, pindahkan dari nyala api.
5. Lapisilah tembaga dengan kayu pada bagian ujung yang kamu pegang. 6. Letakkan kembali batang tembaga di atas nyala lilin. Apakah yang kamu rasakan? Mengapa demikian? 7. Lakukanlah kegiatan yang sama. Kali ini ganti sumpit bambu dengan sumpit berbahan plastik. Catat apa yang kamu lihat dan kamu rasakan. 8. Ganti sumpit berbahan plastik dengan bahan kain yang biasa kita gunakan untuk memegang benda panas di dapur. Untuk memegang besi dan tembaga yang telah dipanaskan di atas api lilin, catat apa yang kamu lihat dan kamu rasakan. Anak-anak, setelah kita mempelajari materi tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan, sekarang anak-anak coba perhatikan latihan soal berikut ini. Jangan lupa ditulis pada buku tugas siswa. Soal nomor 1. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit yang terbuat dari bambu? Soal kedua. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit dari bahan plastik? Soal nomor 3. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan bahan kain? Nomor 4. Pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai konduktor? Soal nomor 5. Pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai isolator? Nomor 6. Sebutkanlah paling sedikit 3 bahan lain yang berfungsi sebagai isolator. Soal nomor 7. Tuliskanlah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan percobaan di atas. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.